Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala al-mursalin. Amma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kaifa halukum? Bagaimana kabar teman-teman semua di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan teman-teman yang kemarin rumahnya mengalami musibah banjir, mudah-mudahan hari ini sudah surut banjirnya dan sudah bisa beraktivitas belajar seperti biasa kembali. Dan untuk yang masih mengalami musibah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam menjalani musibahnya dan juga mendapatkan pahala kesabaran dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker selama berada di luar ruangan, kemudian menjaga jarak dan selalu mencuci tangan setiap melakukan aktivitas. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembelajaran kali ini kita akan memasuki pelajaran berikutnya, yaitu mengenai renang gaya bebas. Apakah tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama adalah menjelaskan gerak meluncur, tungkai kaki, dan lengan dalam renang gaya bebas. Yang kedua, menjelaskan cara pengambilan napas dalam renang gaya bebas. Yang ketiga, menjelaskan dasar-dasar keselamatan di air. Yang keempat, mempraktikkan gerak meluncur, tungkai kaki, dan lengan dalam renang gaya bebas. Mempraktikkan cara pengambilan napas dalam renang gaya bebas dan mempraktikkan dasar-dasar keselamatan di air. Yuk langsung saja kita masuki pembelajaran kita yang pertama, yaitu gerak dasar renang gaya bebas. Nah, gerak dasar renang gaya bebas ini memiliki beberapa gerakan. Sebelum kita belajar tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih pengertian dari renang. Renang adalah olahraga yang dilakukan di dalam air dengan menggerakkan anggota badan dan mengapung di air. Salah satu gaya dalam renang adalah renang gaya bebas. Berikut ini adalah macam-macam gerakan dalam renang gaya bebas. Yang pertama adalah meluncur pada renang gaya bebas. Jadi gerakan pertama adalah gerakan meluncur. Saat meluncur, posisi badan mengapung di permukaan air. Kedua lengan dalam posisi lurus ke depan, sementara kedua kaki atau tungkai lurus ke belakang. Dengan menggerakkan badan, kamu mampu meluncur. Gerakan meluncur dapat dilakukan dengan sendiri atau dengan bantuan alat. Alat yang dapat digunakan untuk meluncur ialah papan pelampung. Kamu juga dapat meminta bantuan teman untuk belajar meluncur. Ini adalah gambar meluncur tanpa alat bantuan. Dan ini adalah gambar meluncur dengan menggunakan papan seluncur.
Selamat mencoba teman-teman ya. Nah, kalau meluncur dengan alat, maka sikap badan berdiri di tepi kolam renang, satu kaki ditekuk ke belakang dan berpijak pada dinding kolam. Nah, kali ini kita akan berpijak pada dinding kolam. Badan dibungkukkan ke depan, kedua tangan dijulurkan lurus ke depan sambil memegang papan seluncur. Pandangan tertuju ke bawah. Lakukan tolakan kaki pada dinding kolam hingga posisi badan meluncur. Saat meluncur, posisi badan dalam keadaan lurus sejajar permukaan air. Gerakan yang kedua yaitu gerakan tungkai. Cara belajarnya, masuklah ke kolam renang dengan kedalaman sebatas dada. Berpeganglah pada dinding kolam atau papan pembelajaran untuk belajar gerakan tungkai. Saat lengan berpegangan, posisi badan telungkup sejajar permukaan air. Kedua tungkai digerakkan naik turun bergantian antara kanan dan kiri. Gerakan kaki dilakukan hingga paha kaki. Berikut ini adalah gambarnya. Ini adalah gerakan belajar menggerakkan tungkai dengan berpegangan pada dinding kolam dan belajar menggerakkan tungkai dengan berpegangan pada papan seluncur. Berikutnya gerakan lengan pada renang gaya bebas, yaitu gerakannya lengannya ke depan dan juga gerakan lengan ke bawah. Bagaimana cara melakukannya? Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Masuklah ke kolam renang. Sikap badan berdiri di dalam kolam. Bungkukkan badan sejajar permukaan air. Kedua lengan diluruskan ke depan sejajar permukaan air. Tarik lengan kiri ke bawah, terus ditarik sampai ke belakang. Angkat lengan kiri keluar permukaan air, ayunkan tangan kiri ke depan. Ketika tangan kiri diangkat keluar permukaan air, gerakan lengan kanan ke bawah. Lakukan gerakan ini seperti menggerakkan lengan kiri. Angkat lengan kanan keluar dari permukaan air, ayunkan lengan ke depan. Lakukan gerakan secara berulang-ulang. Selamat mencoba ya. Yang keempat adalah pengambilan napas pada renang gaya bebas, yaitu miringkan kepala ke kanan atau ke kiri. Pengambilan napas dilakukan pada akhir gerakan menarik sebagian mulut atau seluruhnya di atas permukaan air untuk menghirup udara. Masukkan kepala ke dalam air, kemudian embuskan napas melalui mulut. Udara dikeluarkan sedikit demi sedikit sebagai bentuk pengaturan napas. Yang kelima adalah rangkaian gerakan renang gaya bebas, yaitu lengan kanan mendayung ke bawah di samping badan. Tarik kepala ke atas, siku ditekuk sedikit. Luruskan kepala di atas permukaan air. Pada saat ini, lengan kiri tetap dalam kondisi lurus ke depan. Ketika lengan kanan lurus ke depan, lengan kiri melakukan gerakan seperti gerakan lengan kanan. Lakukan pengambilan napas
pada renang gaya bebas. Lakukan latihan secara berulang-ulang. Nah, teman-teman, selamat mencoba di rumah. Bisa dengan menggunakan kolam renang pribadi atau bisa menggunakan wahana kolam renang yang ada di sekitar lingkungan teman-teman di rumah. Tapi tolong jangan dicoba pada saat dalam keadaan banjir, ya. Karena berbahaya teman-teman, ya. Selain airnya tidak sehat, ya, kotor, ya, karena bisa menimbulkan kuman-kuman penyakit, ya. Juga banyak sekali material-material berbahaya yang ikut terbawa dalam banjir. Jadi sekali lagi tolong jangan lakukan pada saat dalam keadaan banjir. Tapi lakukanlah pada kolam renang yang memang pada tempatnya. Selanjutnya, nah ini adalah gambar dari rangkaian renang gaya bebas. Manfaat renang gaya bebas, apa sajakah manfaat-manfaatnya? Yang pertama adalah menambah tinggi badan. Bagi teman-teman yang ingin tinggi badannya bertambah, silakan latihan renang. Melatih otot-otot tubuh supaya otot tubuhnya menjadi terbiasa teman-teman, ya, dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang berat. Meningkatkan daya tahan tubuh, memperkuat pernapasan, melatih kerja otak, dan membentuk postur tubuh ideal. Ini adalah manfaat dari renang gaya bebas. Sangat banyak sekali manfaatnya ya teman-teman, ya. Jadi kalau teman-teman ingin merasakan manfaat-manfaat ini, silakan teman-teman lakukan gerakan renang. Selanjutnya kita akan belajar mengenai dasar-dasar keselamatan di air. Yang pertama adalah tentang aturan yang berlaku di kolam renang, yaitu lakukan pemanasan sebelum berenang. Tujuannya menghindarkan diri dari bahaya cedera atau kram. Setelah pemanasan, duduklah di tepi kolam renang. Masukkan kedua kaki di dalam air, basahilah seluruh tubuh. Hindarkan diri dari kegiatan berlari-lari di pinggir kolam renang. Jika memiliki penyakit menular, sebaiknya tidak berlatih berenang. Gunakan pakaian renang ketika berlatih berenang di kolam renang. Patuhi petunjuk dan instruksi yang diberikan pelatih atau guru. Selanjutnya mengenai dasar keselamatan dalam air berkaitan dengan etika di kolam renang. Etika berkaitan dengan faktor moral. Faktor ini harus kamu perhatikan ketika berada dimanapun. Kamu harus memiliki etika yang baik dimanapun berada. Begitu pula ketika berada di kolam renang. Kamu harus memperhatikan etika yang berlaku. Dengan begitu, kamu dan orang lain merasa nyaman saat berenang. Kamu juga harus memelihara kebersihan di sekitar kolam renang. Kolam renang merupakan fasilitas publik yang dimanfaatkan masyarakat umum. Sebagai pengguna, kamu harus turut serta dalam pemeliharaannya. Salah satu caranya dengan menjaga kebersihan kolam renang. Meskipun pengelola kolam renang memiliki petugas kebersihan, kamu harus menjaga kebersihan. Contohnya, membuang sampah di tempat sampah, menyimpan pakaian ganti pada tempat yang disediakan, dan tidak mengotori air kolam renang. Nah, teman-teman, sudah sampai di akhir pembelajaran. Mudah-mudahan teman-teman sudah bisa memahami materi kita pada
hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.